orang-orang sebagian ya, sebagian orang-orang yang berpikir bahwasanya, mereka adalah negara maju, kita mengikuti mereka sehingga mereka punya punya pemikiran child free juga diikuti, diadopsi juga mentah-mentah gitu ya. Nah, padahal kalau mau tahu ya di Jepang itu kan saat ini juga mengalami krisis generasi juga ya. Benar, Kak. Jadi di Jepang itu setiap 100 orang, 100 manusia nih, angka Heeh. kelahiran itu cuma 0,01%. Jadi kalau ada 100 itu satu angka kelahiran. Ya Sedangkan Allah. yang mati baik kena virus corona kemarin itu 18%. Berarti ya, ada sekitar dari 100 orang itu ada 18 orang. Jadi minus berapa? Minus 17 orang begitu ya. Kalau populasinya 100.000 berarti dalam satu setahun itu angka kelahiran itu antara 10 orang sampai 100 orang saja begitu ya. Sedangkan kematian itu hampir 2.000 orang per tahun. Ini minus itu Jepang yang dikatakan negara maju gitu ya. Nah, kita kalau mengambil child free ini sebagai ide yang itu diadopsi oleh generasi muda ataupun pasangan-pasangan muda begitu dengan alasan bahwasanya untuk memiliki kebahagiaan yang sempurna, untuk Iya. memiliki masa dengan pasangan yang lebih lama begitu, lebih membahagiakan. Nah, tunggulah kepunahan kita begitu ya. Tunggulah kepunahan kita. Itu bahayanya ngerinya seperti itu begitu ya. Iya. Tunggulah kepunahan kita karena habis gitu ya. Dan itu menurut saya itu mengerikan dan menyedihkan. Kenapa? Saya membayangkan ketika bertemu dengan Rasulullah dengan kondisi tidak memiliki hujah apapun Iya betul. terkait dengan tidak memiliki keturunan gitu ya. Atau malah memilih untuk tidak memiliki keturunan tadi, Masya Allah gitu. Sesuatu Padahal yang sangat padahal ya menyedihkan. Mbak ya, kalau kemudian kita lihat orang yang menikah puluhan tahun itu sangat berharap bisa punya anak gitu ya, sampai ibaratnya mengeluarkan biaya budget yang nggak sedikit gitu ya, program-program promil-promil itu diikuti dari yang herbal ya, sampai yang, pakai teknologi dengan bayi tabungnya dan sebagainya. Bahkan ada yang berulang kali gagal tapi tetap mereka semangat untuk menghadirkan buah hati di tengah pernikahan mereka. Karena Iya, dengan adanya buah hati itu kan sebenarnya menjadi perekat cinta kita gitu kan. Bener benar nggak? sekali. Benar, benar. Bener nggak, Mbak? Benar, benar. Secara Jadi fitrah Masya kita tuh Allah. kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi Masya berarti Allah seperti kiblat itu. yang dipakai oleh kaum muslimin saat ini kan berarti salah arah ya. Benar. Bisa dikatakan Jadi begitu ya? kita harus ganti kiblat begitu ya. Harusnya Iya. ganti kiblat. Jadi seperti itu Kak kalau misalnya kita bicara asal mula dan bagaimana sih ini dampaknya bagi generasi. Dampaknya bagi generasi itu luar biasa. Nanti akan bukan cuma generasi dunia yang akan terguncang lama-lama kalau child free ini menjadi ide yang diadopsi oleh kaum muslim secara Iya, oke. sukarela mengambilnya, terutama Oke, siap siap. generasi-generasi muda yang sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi begitu ya. Iya. Bagaimana generasi-generasi muda itu kesulitan untuk mendapatkan kerja begitu. Sampai ada meme begini. ah, saya mau nikah muda tapi takut istri saya jualan cireng begitu ya. Takut istri saya jualan teriak bensin-bensin. Jadi ada yang bikin balasan. Saya tuh takutnya sudah tua, nggak nikah, ternyata nggak sukses juga begitu ya. Iya, betul. Dan ternyata nggak jualan cireng sih, tapi jualan cilok begitu. Kan sama aja. Lama-lama kan Tapi kan kesini kan yang penting ya punya daya juang ya. ke profesi begitu ya. Padahal apa salahnya jualan cireng, jualan cilok. Iya, Banyak kok pedagang cilok itu yang surgih iya. kaya raya Oke, begitu ya. berarti bisa dikatakan bahwasanya child free ini bukan masalah pilihan pribadi saja, tapi Benar, juga sebenarnya akan berimbas ya, akan berdampak besar bagi generasi masa depan manusia bahkan dunia, bisa dikatakan seperti itu. Karena yang paling ngerinya itu adalah kepunahan. Kalau kemudian di dalam ilmu ilmu alam gitu ya, seperti hewan-hewan yang marga satwa yang dilindungi saja, itu kan dilindungi untuk agar tidak punah gitu ya. Lah sekarang manusianya justru mengusung yang child free, kan aneh gitu ya. Kan aneh banget nih gitu ya. Kalau ibaratnya satwa-satwa yang sudah hampir punah itu justru dilindungi, tapi manusianya kok justru mau milih child free, itu kan aneh gitu ya. Ada apa nih sebenarnya di balik ini gitu ya. Nanti silahkan kalau tadi bisa, tapi untuk sebelum ke sana boleh dong digambarkan lebih gamblang lagi dampak akibat child free untuk generasi yang mengerikan itu selain kepunahan itu seperti apa?
Karena kan Ya. kalau bicara ibarat yang seperti ini kita perlu diperjelas lagi. Silahkan, Ya. Umbu Balkis. Jadi bagaimana nih dengan generasi-generasi yang nanti itu selain kepunahan begitu ya? Ini khusus kepada individunya atau bagaimana nih Kak? Begitu ya? Ya, Ya. pertama karena ini berdampak tidak hanya pada individu, artinya Ya. untuk individu sendiri. Karena kan ini fitrah kita, Ya. fitrah yang alami itu kan sebenarnya kita punya anak nih. Ya. Dengan adanya ide ini kita seolah mematikan fitrah kita. Nah, berarti kan ada dampak ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah pasti akan ada dampak. Jadi lebih detailnya begini. Dampak secara individunya apa? Dampak secara masyarakat, di tengah masyarakat, kemudian untuk dunia nih seperti apa? Jadi dampak yang real jika kemudian ide ini betul-betul bisa dikatakan subur di tengah kaum muslimin, apalagi kaum muslimin nih, kita berbicara tentang generasi kaum muslimin ya. Oke, itu, syukran. Ya, jadi begini memang memiliki anak, menjadi istri, Lagi, menjadi Mbak, suami, ya, memiliki anak, menjadi ibu, ya. menjadi bapak itu sesuatu yang naluriah dan tidak ada sekolah formalnya, belajarnya sepanjang hidup gitu ya. Dengaran Kak? Jelas ya? Betul. Sekolahnya sepanjang hidup, sepanjang hayat. Makanya ketika seseorang itu dia tidak perlu mengasuh anak terlebih dahulu, dia bisa memilih anak lalu naluri ibu itu akan muncul. Benar ya? Iya. Jadi saya buktinya seperti saya dulu dikatakan bahwasanya tomboy gitu ya. Kok kaget begitu ya, sekarang punya anak 3 begitu ya. Dan ternyata lebih feminim ya. Iya, punya anak Naluri 3. keibuannya muncul. Ya. Kenapa kok bisa punya anak 3? Mau seperti apapun model perempuannya begitu ya, selama dia memiliki rahim, naluri ibu itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika naluri di dalam Islam itu kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama begitu ya. Nah, karena tidak ada paksaan dalam agama, maka semua yang ada dalam Islam itu sesuai dengan fitrah dan akalnya manusia. Karena akan diterima oleh fitrah dan akalnya manusia. Termasuk konsep memiliki anak di dalam pernikahan. Saya sebut anak dalam pernikahan ya, bukan anak di luar pernikahan ya. Nanti kita kan bicaranya muslim begitu ya. Termasuk konsep memiliki anak begitu ya. Nah, ketika memiliki kaum muslim memilih untuk child free begitu, yang ada itu adalah pertama hilangnya nasab, Pak. Benar ya? Putusnya nasab. Padahal nasab itu adalah yang menjadi tabungan. Nanti kita bicara ya tabungan begitu ya. Anak yang soleh dan solehah. Tabungan, hilangnya nasab begitu ya. Dan ketika sesuatu yang fitrah ini sesuatu itu bertentangan dengan sesuatu yang fitrah, sesuatu ide bertentangan dengan fitrahnya manusia begitu ya bahasanya, maka akan terjadi kerusakan baik bagi manusia sendiri ataupun dunia begitu. Bagi institusi keluarga ini akan menjadi sesuatu yang trouble di tengah-tengah institusi keluarga. Anak tadi kan pererat begitu ya, pererat rasa cinta begitu ya. Beda ya ibu-ibu mungkin pernah merasakan, yang sudah merasakan di fase-fase awal menikah begitu ya, cinta itu belum bersemi, terus agak renggang, begitu mulai punya anak itu semakin cinta begitu ya. Kenapa? Lihat perjuangan istrinya melahirkan, lihat perjuangan istrinya mengasuh anak, maka cintanya suami itu semakin besar gitu, cintanya istri juga semakin besar ketika melihat perjuangan suami dalam menafkahi anak-anaknya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Maka ini di dalam institusi keluarga, rasa cinta itu tidak ada lagi, begitu. Rasa tanggung jawab tidak ada lagi. Yang ada itu adalah kita hidup tinggal bersama. Sudah selesai di situ. Ini kan rusak. Garing ya. Rumah tangga tuh jadi garing kalau jadi garing. Seperti itu kan. Jadi saya sebut sebagai rumah tangga itu sebagai terminal. Jadi tempat untuk singgah saja, begitu ya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, setelah itu pergi begitu ya. Pergi ke masing-masing mengisi kekosongan masing-masing. Ini berbahaya. Ini menyimpang dari fitrahnya, tujuan dari pernikahan itu sendiri. Yang untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah begitu ya. Jadi ketika dalam rumah itu terasa tenang, terasa tentram, bahagia, menyenangkan begitu ya. Dan satu ya sebenarnya seorang laki-laki, mohon maaf, setiap dia pulang ke rumah yang menyambut adalah anak-anaknya. Gitu ya. Nah, saya mau bertanyakan kepada jadi kadang saya tuh gini loh, bukan apa ya. Wih,
ketika punya anak banyak, ketika abinya itu lebih perhatian ke anak-anak, merasa nggak? Masya Allah gitu ya. Bener. Ada yang dipinggirkan, ada yang terpinggirkan. Jangan-jangan ada yang ngerasa nih. Tapi itu membuat kita bahagia, benar ya? Iya, tapi kita Ya. bahagia karena melihat kan, oh ternyata Masya Allah suami kita adalah sosok laki-laki yang penyayang gitu ya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika institusi keluarga itu rusak, maka masyarakat itu juga rusak. Ya, Betul. kenapa rusak begitu ya? Karena masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya, begitu ya. Makanya PGP pilihan gitu child ya. free sekarang itu karena disebabkan rusaknya masyarakat, begitu ya. Iya. Rusaknya institusi keluarga, rusaknya masyarakat, begitu ya. Jadi Nah kalau disitulah masyarakat, keegoisan mereka itu ya. ya kayak egoisnya. Padahal mereka paham atau tidak, yang namanya masyarakat itu adanya orang yang tinggal berkumpul di suatu wilayah. Pertanyaannya, Tapi dia kalau sampai tidak nggak ada yang bergerak. melahirkan, misalnya di satu komplek nih, masyarakat satu komplek, kalau tidak ada yang melahirkan, siapa yang meneruskan tinggal di komplek tersebut? Maka tidak ada masyarakat komplek tersebut. Rusak, begitu ya. Masyarakat rusak, individu rusak, institusi keluarga rusak. Nah, apalagi sebuah negara. Negara yang kuat itu disebabkan oleh pemuda-pemuda yang hebat, begitu ya. Ingat kata Soekarno? Ya. Berikan aku 10 pemuda, 10. maka aku akan mengguncang dunia, begitu ya. Iya. Hanya dengan Sinyalnya 10 di tempat pemuda. sampean kayaknya down ya. Tapi suaranya sih oke aja. Oke, ya memang di sini itu setelah petir kemarin sinyal wifi-nya agak trouble begitu ya. Jadi semoga saja tetap tidak mengurangi khidmatnya kita hari ini menuntut ilmu. Jadi Amin. kalau gambar saya nggak gerak nggak apa-apa ya. Yang Iya, penting nggak suara apa-apa. saya terdengar gitu ya. Ini Karena bukan memang nggak bergerak. tapi Ini naik bukan turun. nggak bergerak. Enggak. Emang nggak ada gambar. Tapi alhamdulillah suaranya masih oke. Lanjut aja ngomong. Lanjut aja ngomong. Iya, silakan. Ini Silakan. internet tahu aja mana yang muka yang cakep enggak gitu ya, setiap banget gitu. Ya Allah. Enggak, memang kita lagi ada gangguan secara nasional untuk apa? Telkomsel Wifi. ya. Ya. Jaringan Telkomsel atau WiFi. Ya begitu. Jadi tadi rusak begitu ya. Jadi sampai nanti detailnya bagaimana di negara. Siapa yang membangun negara tersebut kalau pemuda-pemudanya tidak tercipta? Pemuda-pemuda itu kan nggak langsung jebrot besar begitu ya. Bahasa saya jebrot besar begitu ya. Semuanya dimulai dari mana? Pilihan orang-orang yang milih untuk melahirkan anak lalu menjadikannya generasi-generasi tangguh yang dia bisa membangun suatu negara. Benar ya? Iya. Pemimpin hari ini adalah orang yang lahir di tahun 70-an, benar? Kalau Iya, tahun 70-an itu tidak ada orang melahirkan, nggak ada pemimpin hari ini. Nah, betul banget. Jadi dampaknya begitu Kak, dari individu, institusi keluarga, masyarakat, dan negara itu seperti itu. Kalau lebih spesifiknya tadi itu kan cuma langsung punah begitu ya. Bagaimana bisa Iya, punah betul. gitu ya? Iya, Karena makanya kan memang saya minta didetailkan ya. iya. Kengerian dari dampak CFP ini ternyata ya nggak bisa dipandang enteng ya, nggak Iya. bisa dipandang remeh-temeh gitu ya. Karena ternyata iya betul-betul merusak tatanan dunia gitu ya, tatanan Iya. peradaban kita gitu ya. Nggak Benar. sekedar punah, tapi juga rusak akhirnya. Karena Iya. sesuatu yang tidak terikat dengan aturan Allah itu kan justru akan menimbulkan kefasatan ya, akan menimbulkan kerusakan seperti hari ini ya kan, Iya. seperti hari Benar Kak. ini. Luar biasa memang. Jadi semoga Ya, saja dengannya hari ini itu kita paham begitu ya ya. dengan child free ini sendiri. Jadi Oke. ini ngomong-ngomong mau tanya apa lagi nih? Saya ini kan sesuai Ya. dengan pertanyaannya host Iya, begitu ya. Kalau misal ya, sudah terjawab, benar. selesai ya Alhamdulillah saya udah muncul undur nih. diri begitu ya. Karena beda ya. Ketika tadi sampai enggak muncul, seolah-olah saya ngomong sendiri. Ya. Ini udah muncul ya. Nah, kalau kemudian dari sisi asal usul kita sudah ketahui tadi, ya, bahwasanya child free itu adalah pemikiran yang rusak ya, yang itu berasal dari Barat bukan dari Islam. Kemudian dari sisi fitrah dia juga melawan fitrah manusia ya, dan juga menimbulkan ya kerusakan yang nyata baik itu di tatanan pribadi, masyarakat, bahkan peradaban dunia dan bahkan dunia ini juga nantinya gitu ya. Karena kalau sudah orang-orangnya pada punah gimana gitu ya. Gimana seperti itu ya. Nah, kemudian dampak terbesar itu sampai sebegitunya ngerinya. Nah, lantas bagaimana nih Umu Balkis?
dalam masalah Islam sendiri memandang child free. Kalau kita sudah ngomongin tentang child free itu dari mana, nah sekarang bagaimana pandangan Islam ya terkait Ya, dengan child free ini? ya, luar biasa pertanyaannya begitu ya. Pandangan Maaf Islam. ya, Sebenarnya karena saya itu ini lebih, HP saya mau drop, saya ganti ke HP satunya. ya, Iya, sebenarnya silakan saya lebih lanjut. tertarik ketika itu berbicara bagaimana sih kita itu bisa keluar dari zona ide-ide yang rusak seperti ini begitu ya. Ya, Jadi bagaimana Islam itu memandang child free? Tadi sudah saya singgung di awal, tentu ini sesuatu yang menyalahi fitrah dan bertentangan dengan Islam. Sudah pasti begitu ya. ya. Pertentangannya bagaimana begitu ya. Jadi pertentangannya itu Dan di cara dalam Islam. mengcounternya ya, karena Iya, ini kan ide. Kalau ngomong iya. ide itu kan berarti ini rusak gitu ya. Terus gimana cara mengcounternya kan mungkin lebih tepatnya begitu ya. Cara Oh, mengcounternya kemudian nanti setelah setelah ini bagaimana untuk internal kita? Kan ini dari mindset kaum muslimin yang rusak nih. Ya, benar. perbaikannya seperti apa nantinya? Tapi Mm-mm. silahkan untuk yang tadi Ya. terlebih dulu Jadi dijawab. apa Saya sambil mengganti HP. ya siap. Jadi tadi ketika ditanyakan bagaimana menurut Islam, ya sudah pasti menurut Islam bertentangan dengan syariat. Ketika seseorang itu menikah dan tidak mau punya anak, bukan karena alasan syar'i. Ya, jadi itu kan karena alasan syar'i. Alasan syar'i itu banyak ya. Ini pernah dibahas oleh ustazah sebelumnya. Saya pernah ikut kajian ustazah saya gitu ya, ustazah Muslihah waktu itu gitu. Beliau mengatakan bahwasanya salah satunya bukan karena keegoisan seperti di awal tadi ya Kak, tapi Ya, karena ujur ibadah. syar'i, misalnya apa ya, lemahnya kandungan, ada ya Iya, oh orang-orang iya yang ya. ketika hamil terus keguguran dan itu mengancam Keguguran. nyawanya, Iya, sehingga dokter menyarankan Bu kalau bisa tidak melahirkan, atau orang memiliki penyakit, ada kan Kak, nauzubillah min dzalik, ada iya, yang iya. tumor Oh rahim iya, segala mohon macam. maaf ya. Tolong di-add ya. Ini saya masuk pakai HP yang satunya karena HP yang ini yang saya pakai online ini sisa 7%. Mohon bisa di-add ya. Ini saya masuk pakai HP satunya. Ada admin? Siapa jadi admin? Karena takutnya lagi asik ngomong hilang sayanya. Ya, oke. Gawat. Oke, Mohon siap. di-add sudah. Udah, alhamdulillah. Oke, Saya masukkan. alhamdulillah. Oke, bisa kita lanjutkan, Kak? Oke, silakan. Oke. Jadi di dalam Islam gitu, memiliki anak itu kan sesuatu yang menjadi anjuran dari Rasulullah begitu ya. Dan ingat Kak, hadisnya Rasulullah bahwasanya ada 3 amalan yang tidak terputus ketika seseorang itu meninggal. Kalau di dalam bahasa Indonesia, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau dalam Islam, manusia itu mati harusnya meninggalkan apa? Meninggalkan amal soleh. Nah, amal solehnya manusia itu, jadi bukan meninggalkan nama ya. Nama itu kan hilang begitu ya. Saya Iya, mungkin nggak ingat betul. lagi begitu ya. Generasi pertama oke lah masih ingat siapa almarhum Ulan begitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi generasi-generasi selanjutnya sudah nggak ingat. Jadi bukan meninggalkan nama, yang harus ditinggalkan apa? Amal soleh. Amal soleh itu ada 3 gitu ya. Sedekah jariyah begitu ya. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh gitu. Kalau kita nggak punya harta, buat sedekah, sedekah gitu. Malah kita masih punya ilmu. Kalau ilmu juga kurang, maka selanjutnya yang terakhir tabungan kita apa? Anak yang soleh begitu ya. Iya, Jadi saat kita telah tiada gitu ya. ya telah tiada. Dan ini luar biasa. Gitu. Dan seharusnya juga menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu itu kebanggaan buat seorang muslim. Kok bisa begitu ya? Karena di beberapa ayat Quran, saya menyiapkan catatan ini, di beberapa ayat Quran itu ada sandingan luar biasa. Misal di Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah itu mengatakan, saya bacakan Indonesianya aja ya. Kalau baca Arabnya begitu ya, karena kita itu minim pengetahuan bahasa Arabnya. Kalau saya bacakan Indonesia mungkin lebih dapat begitu ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jadi yang pertama perintah itu sembahlah Allah dan jangan syirik begitu ya. Jangan Iya. mempersekutukannya dengan apapun. Lalu selanjutnya perintah Allah itu disandingkan dengan menyembah Allah dan jangan syirik tadi adalah berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak. Jadi perintah selanjutnya itu kita diperintahkan berbuat baik untuk dengan ibu bapak gitu. Masya Allah, mulianya seorang ibu, seorang bapak. Gak maukah kita ngerasakan kemuliaan itu begitu ya? Iya, betul. Iya kan?
Punya anak Mm-mm. kan gratis gitu ya. Enggak kayak di Iya, Cina dipajakin begitu ya. iya. Terus Malah dibatasin kalau di sana. ya Dan yang ngerinya apa? Cukup satu anak. Kalau Iya, ketahuan nambah satu anak itu diburu oleh militer. iya, Bahkan nauzubillah sebagian min dzalik. itu disuntik mati. Ya, Kalau udah karena tadi solusinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bahas di situ. Lalu yang kedua adalah di Quran surah Luqman ayat 14 gitu. Allah mengatakan bersyukur kepadaku gitu ya. Jadi Allah mengatakan pertama itu bersyukur kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu. Allah itu selalu menyandingkan setelah bersyukur kepada Allah, pada setelah Allah. Allah, selanjutnya adalah kepada ibu dan bapak. Masya Allah, Iya, begitu ya. Ya iya. apa luar biasa. Terus kemuliaan orang tua itu dari mana? Di Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah itu jangankan memerintahkan manusia untuk berbuat buruk kepada orang tuanya. Berkata pun itu dilarang sama Allah. Kedudukan menjadi orang tua itu sangat luar biasa di dalam Islam. Lalu kita tidak mau mengambil kemuliaan kedudukan itu dengan menentang fitrahnya kita. Padahal di dalam Islam orang itu mendapatkan penghargaan karena statusnya sebagai orang tua. Lalu apakah orang-orang yang belum menjadi orang tua itu tidak memiliki status mulia? Tidak, karena dalam Islam itu ada jalan lain untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi ini jalan yang mudah bagi orang-orang yang menikah, begitu ya. Jalan yang Iya. mudah bagi orang-orang yang menikah. Lalu di Quran surah Al-Isra ayat 24, perintahnya Allah tuh untuk mendoakan kedua orang tuanya kita. Apa? Robbi firli Rabbi wali firli wali walidayya walidayya warhamhuma warhamhuma kama. kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Kok ada orang yang tidak mau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti ini? Gitu. Berarti kan tadi harus kita ganti mindsetnya kita itu dengan mindset selesaikan masalah dengan syariah, begitu ya? Iya. Maksudnya come back to Islam dengan apa? Memahami konsep tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu salah satunya kalau di Ibnu Taimiyah itu di dalam salah satu tafsirnya beliau begitu ya, itu mengatakan salah satu tujuannya beliau orang menikah itu ya tadi melangsungkan keturunan, nggak ada yang lain. Kalau ada tujuan yang lain juga memang banyak sih tujuan pernikahan, salah satu benar. Kalau ada orang yang bertujuan menikah tidak mau punya anak itu perlu dipertanyaan untuk apa dia menikah gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk apa kayak itu loh. Karena memang seyogyanya tujuan hakiki, kebahagiaan hakiki dalam Islam itu adalah ketika menikah bisa melaksanakan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, sesuai dengan syariat begitu ya. Iya. Bahwasanya memiliki anak itu adalah sesuatu yang disyariatkan gitu ya. Bahkan bagian daripada sunnah Rasul ketika memperbanyak jumlahnya. Seperti itu Kak, kalau misalnya pandangan dalam Islam. Jadi seharusnya kita bangga menjadi orang tua begitu ya. Kita bahagia dan bangga, bukan menjadi terbebani seperti di kapitalis tadi gitu. Dalam Islam itu melihat anak itu merupakan Dan dan cara proyek masa pandang depan kita begitu ya. dan cara pandang kita tuh begini ya. Ibaratnya punya anak itu adalah peluang kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita, iya kan? Iya, benar. Menambah pahala, kemudian menambah investasi untuk dunia dan juga akhirat. Karena kalau kita sudah mati kan amal kita udah enggak ada tadi ya, udah Benar, benar, dikatakan benar. oleh Mbak pemateri bahwasanya jangan sampai gitu ya, amal kita belum tentu ya yang baik-baik itu diterima oleh Allah, lah terus ketika mati enggak ada tambahan amal, kan rugi gitu ya. Rugi, Belum benar. lagi dosa-dosa yang tidak kita sengaja ya, kemudian dikurangi lagi. Ya Allah, rugi banget gitu ya. Tapi dengan adanya hadirnya anak yang kita didik menjadi anak soleh, itu menjadi tabungan besar. Saya sendiri gitu ya, ketika punya orang tua yang telah meninggal, saya punya niat gitu ya, ya Allah, semoga saya terus istiqomah di jalan Islam ya, di jalan perjuangan ini, sehingga ketika amal yang saya lakukan ini juga mengalir kepada orang tua saya yang telah meninggal. Nah, mari teman-teman yang hadir di sini, para bunda-bunda solehah di sini, ayo selain kita berniat untuk menjadi pencetak generasi tangguh, maka jadilah ya diri Anak kita yang soleh. adalah anak soleh yang terus bisa mengalirkan pahala-pahala untuk orang tua kita nanti ketika mereka telah tiada.
Karena salah satu mereka ingin punya kita ya, ingin punya kita, melahirkan kita, itu karena mereka itu mendapatkan pahala juga dari kita. Bahkan subhanallah di dalam satu riwayat gitu ya, di dalam satu riwayat, ketika seorang anak yang masuk surga gitu ya, masuk surga, maka anak ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah aku masuk surga ini bersama orang tuaku?" gitu ya. Itu bertanya sampai 3 kali kemudian kata Allah, "Ya, bawalah orang tuamu ke surga." Senang nggak? Senang nggak Masya Allah, kira-kira? Kak. Ya. Disambut demikian, lalu kemudian, di dalam riwayat tersebut dikatakan, anak itu ternyata lebih kenal ketika di surganya nanti. Tapi hal itu terjadi ketika apa? Ketika kita membesarkan mereka penuh dengan cinta, dengan dasar akidah yang kuat ya, dengan vibrasi bahwasanya kita mencintai mereka karena Allah. Karena mohon maaf, ada sebagian orang tua yang kemudian berpikir, dia punya anak, ya, kemudian dia didik dengan pendidikan yang bagus, nanti kalau sudah lulus kuliah, dia punya jabatan yang bagus, ya, atau kemudian karir yang bagus, ketika mati, apakah itu akan berarti untuk dirinya? Ternyata tidak. Banyak orang Nah, tua di luar sana, ya kan, itu Kak, di yang luar. bahaya itu cara berpikirnya orang-orang kapitalis. Nah, Ya. itu. Makanya kan, jadi tidak sedikit para orang tua yang akhirnya terpleset ya, salah arah dalam mendidik anak gitu ya. Akhirnya punya pemikiran ya, munculnya kayak Mbak 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 pengusung Child Free itu kan berarti tidak lepas dari pola asuh gitu ya. Iya, Kalau benar. kita berbicara tentang parenting ini kan parenting Iya, online gitu ya. Berarti tidak lepas dari pola asuh dari orang tuanya. Iya kan, iya, polesan-polesan akidahnya bagaimana gitu ya. iya. Nah, Jadi nah, memang luar ya. biasa begitu ya. Jadi tadi ada pola asuh, ada pengaruh lingkungan, juga pengaruh Mm-mm. pendidikan yang diberikan oleh negara. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kembali lagi bahasanya tadi Kak Hikmah itu sempat tanya, ini bagaimana dong sikap kita sebagai seorang muslimah? Bagaimana mengkonternya begitu Iya, ya? mengkonternya, betul. Mengkonternya. Nah, mereka ini kan mengkampanyekan nilai begitu ya. Iya, Jadi nilai. adanya pergeseran nilai di tengah-tengah Ide, masyarakat itu yang kita pahami ide. begitu ya. Mhm. Nilai dalam memiliki anak, dalam nilai dalam mendidik anak. Tadi, mendidik anak itu untung dan rugi begitu ya. Itu Mhm. kalaupun tetap memiliki anak, maka anak itu mendatangkan keuntungan begitu ya bahasanya. Dan Mhm. itu Iya, banyak diambil oleh betul. orang-orang tua sekarang. Dan ini juga sesuatu yang perlu kita counter Luruskan. begitu ya. Iya, Ya, kita perlu luruskan di kita tengah-tengah luruskan. masyarakat karena memang topik yang kita parenting gitu ya. Sebenarnya Iya, luas makanya sekali saya gitu. kaitkan ke situ ya, mohon maaf ya. Apa eee, nggak cukup cuma dibahas di sini begitu ya. Saya juga jadinya Iya, tuh banyak di kepala itu jadi culing-culing pengen gitu ya. Tapi kita kembali kepada eee, topik pembahasan yang kita. diinginkan Mhm. oleh komunitas ibu belajar gitu yang diberikan Iya, kepada saya. betul. Jadi saya tidak ber kemana-mana begitu. Nanti Berlarut-larut. kita bahas Mhm. di lain waktu begitu ya. Itu sangat Iya. menarik begitu ya. Jadi bagaimana kita mengcounter begitu ya. Pertama memang sikap kita tegas, menolak benar ya. Iya, Pasti betul. menolak. Terus mereka ini kan mengkampanyekan ide. Maka yang kita lakukan adalah kita kampanye balik melawan ide tersebut, lalu memberikan informasi yang benar terkait dengan konsep pernikahan di dalam Islam. Tujuan pernikahan di dalam Islam. Terus yang kedua, informasi-informasi yang benar ini juga harus dibarengi dengan informasi yang benar tentang mendidik anak. Karena sebagian daripada mereka yang menolak yang menggaungkan child free ini adalah salah satu alasannya tidak siap menjadi ibu, tidak punya ilmu mendidik anak, Iya, ada ketakutan-ketakutan seperti itu kan berarti kan masalahnya itu adalah di pola asuh, edukasi oleh negara dan lain sebagainya. serta Terus lingkungan mental, masyarakat mental yang ya, mental perlu mempengaruhi. dipersiapkan juga. Ya, nah, jadi harus mendapatkan informasi yang benar Edukasi. konsep mendidik anak. Meskipun setiap anak itu unik begitu ya. Iya, Terus betul. apa? Mendorong dan mengedukasi umat agar mau mengambil dan menerapkan nilai-nilai apa? Nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena ide-ide nyeleneh, ide-ide menyimpang yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan fitrah manusia itu karena adanya nilai-nilai yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Lalu selanjutnya apa? Menyeru kepada penguasa, nggak cukup cuma kita gitu ya. Silahkan. Iya, Semoga silakan. diberikan Kemudahan. kemudahan.
Jadi menyeru kepada penguasa untuk meminta kepada penguasa bahwasanya ini ada ide nyeleneh di tengah kami diminta untuk tidak punya anak, kami diajak untuk punya anak, lindungi kami. Dengan apa? Berikan rasa aman kepada kami ketika kami memiliki anak. Sekarang orang memiliki anak itu pertimbangannya banyak sekali. Lingkungan saya takut anak saya nanti tuh banyak tuh kekerasan pada anak, saya takut menimpa anak Iya, saya. Kalau saya melahirkan itu saya bagian daripada orang yang melakukan kerusakan karena melahirkan mereka untuk disakiti oleh orang lain. Begitu tuh ada pemikiran-pemikiran begitu nyeleneh begitu tuh ada. ketakutan-ketakutan yang tidak Ya berdasar, ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena kekhawatiran-kekhawatiran. kondisi seperti sekarang. Kita Iya, lihat yang banyak jadi korban itu kan memang anak-anak begitu ya. Saya iya. takut nanti kalau menikah punya anak bercerai anak yang apa Korban. jadi korban dan ini banyak yang terjadi di keluarga-keluarga muslim. Lalu kita meminta kepada penguasa, wahai penguasa, lindungilah kami dengan rasa aman, berikanlah kami rasa aman dengan diterapkan atas kami bagaimana syariat Islam itu mendidik anak, membuat anak itu menjadi generasi-generasi yang tangguh. Jadi begini, kita menanamkan akidah yang kokoh, kita menanamkan akidah yang baik, tapi ketika mereka keluar rumah, ketika jangankan lain ya, buka anak nih sekolah online begitu ya. Lagi Mm-mm. sekolah online ngerjain buka Google Drive untuk ngerjain tugas sekolah. Itu yang keluar tuh iklan. Anak saya Iya itu sampai kayak betul. gini, lagi nulis ngerjain tugas itu Shopee CO, dia Ada yang Shopee CO lewat. gitu ya. Nauzubillah menjadi begitu ya. Dan yang nari-nari itu ya tahu ya Nggak nutup bagaimana gitu aurat loh. gitu ya, nggak nutup aurat dan sebagainya. Iya, Termasuk ada orang-orang yang tidak siap memiliki anak begitu ya. Tadi akhirnya memilih untuk child free tapi untuk selamanya. Tapi di luar sana informasi-informasi tentang dorongan seksualitas dan lain sebagainya itu marak sekali begitu ya. Marak iya. sekali besar-besaran begitu ya, iklan dan lain sebagainya. Ataupun yang mendorong untuk kata sekarang itu katanya jangan punya anak, tapi banyak sana itu sinetron-sinetron yang mencontohkan bagaimana nih hamil di luar nikah dan lain Iya sebagainya. betul. Sehingga ada rasa tidak aman ketika ingin memiliki anak begitu ya. Sehingga kita meminta kepada penguasa, berikan rasa aman tersebut, berikan pendidikan yang benar. Kan Iya. pendidikan dan orang tua Artinya itu bisa nggak artinya bisa. meng-counter itu nggak cukup kita saja ya, Iya benar. nggak cukup kita. Tapi karena ini digaungkan oleh, kan namanya juga sistem ya, berarti Iya, harus one by one. iya Harus, harus sama, satu iya kekuatannya harus harus sama sama. ya, harus sama, Iya, harus seimbang gitu ya. bisa. Nah tapi nih gitu ya, sekarang kan nggak ada nih negara yang kemudian untuk meng-counter itu. Nah, Iya. bagaimana langkah terakhir kita kalau misalnya, kalau di masa dulu gitu kan ketika ada di masa Rasulullah gitu ya, di masa bukan Rasulullah, di masa apa, di masa Turki Utsmani gitu ya, di masa kekhilafan yang terakhir gitu ya, itu disebutkan ketika ada ide yang berkembang gitu ya, misalkan katakanlah ada penghinaan tentang Rasulullah ya, itu kan mereka langsung meng-counter karena mereka ada pemimpin muslimnya ya, pemimpin dunia, pemimpin umat sedunia. Nah sekarang gimana nih? Posisi kita belum ada. Iya. Apa Jadi kontribusi kita nih? Gitu ya. Jadi meskipun sekarang by one kekuatan tadi belum bisa berhadapan begitu ya untuk mengkonter, Mhm karena mhm. mengkonter terbesar itu adalah oleh negara, tapi kan Rasulullah juga mencontohkan begitu. Jadi kita menyusuri teladan. Rasulullah Mhm. juga mencontohkan bagaimana mengkonter ide-ide rusak yang ada di Mekah pada saat itu. Padahal pada saat itu belum ada institusi yang bisa menekan opini, menekan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa tadi? Membunuh anak perempuan yang lahir Ya, misalnya, terus apa, mau meminum dinasti. khamar, berzina, berjudi, curang, itu dikonter oleh Rasulullah dan para sahabat dengan apa? Menggaungkan syiar Islam, bagi menggaungkan memberikan edukasi ke tengah masyarakat. Bahasanya saya itu memberikan edukasi ke tengah masyarakat bahwasanya ini adalah hal-hal yang salah, lalu menunjukkan hal yang benar itu seperti apa. Oke. Ya, dan menunjukkan teladan yang harus diikuti siapa, begitu ya. Sekarang kita mudah Jadi ya, teladan yang iya, harus diikuti itu siapa, gitu. Berarti kita sebagai pembawa juga harus menjadi teladan, gitu ya. berarti kita juga Ya, harus ngeh ya, kita harus kita harus harus jadi paham pembawa. Jadi kita tidak juga, war-war, berarti ayo mendidik iya. anak dengan cara Islam. Kita nggak paham begitu. Ayo jangan sampai
ayo memiliki anak yang banyak, tapi kita nggak paham memiliki banyak anak itu juga harus berkualitas, begitu ya. Iya. Akhirnya nanti child free jadi itu. Nah, kan apa aku bilang, makanya nggak usah punya anak, kan nggak mau urus, gitu. Itu jadi Iya. bumerang buat kita. Jadi apa? Iya. Ayo, serai tadi, banyak dan berkualitas. Dan itu didapat dari apa? Pemahaman yang benar, begitu ya, terkait konsep Islam. Kembali lagi semuanya ke konsep Islam. Jadi Rasulullah mencontohkan, tetap bagaimana? Tetap menyeru, tetap mengedukasi, gimana pun caranya, apa yang kita lakukan. Ya tadi, pertama, dengan seperti ini, ikut acara seperti ini, yang membahas tentang child free, bagaimana mendidik anak ini, Betul. nanti detailnya bagaimana mendidik anak, dan lain sebagainya, itu kita ada WAG ya Kak ya. Insya Nah, Allah. nanti kita bahas per segmen, agar lo paham. Makanya nuntut ilmu itu kan kontinu, nggak cukup 2 jam sini. Kalau 2 jam sini saya Betul. keblinger membahasnya Kak, gitu ya. Saya Nggak bakalan cukup, nggak cukup. Saya Kita bahkan ya, saking karena intuit-intuit ini dan ya, bahasanya nggak fokus begitu ya. Jadi karena kita membahas ini kita child free begitu ya. iya, Bahasanya kita child free. Jadi itu kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini sebagai muslimah tadi memang mengkonter dengan memberikan ide informasi yang benar gitu. Nah, sebelum mendapatkan sebelum memberikan informasi yang benar, kita harus dapat informasi yang benar juga begitu ya. iya betul. Dengan apa tadi? Terus mengkaji Islam, bagaimana konsep didik anak, konsep pernikahan dan lain sebagainya begitu ya. Termasuk tadi menyelesaikan semua masalah dengan syariah begitu ya. Berarti harus ada upaya untuk menambah kompetensi diri. Saya bahas satu kompetensi sendiri. Apa sih? Menambah kemampuan dan skill diri dalam hal mendidik anak, mengelola keluarga, begitu ya. Termasuk dengan skill-skill yang lain, yaitu menyerukan kepada masyarakat untuk bagaimana konsep Islam tadi mendidik anak. Itu dalam Oke, hal mendidik insya anak gitu Allah ya. sudah bisa ditangkap ya, karena jam 10. Masya Allah, ini luar biasa karena kita kerasaan begitu ya. Ya, jadi Masya Allah ya, tadi kita bisa ambil benang merah bahwasanya ide child free ini mesti kita tolak. Mengapa ya? Karena ini ide bukan berasal dari ajaran Islam. Bukan Kemudian, semata-mata tidak berasal dari religion Islam ya, tapi karena dia iya, merusak begitu ya. iya, iya, ini belum Belum selesai. aja. Ya, masih belum, masih koma. Ya, mohon maaf. Ya, jadi pertama karena dia ya, berarti harus saya bikin poin. Yang pertama, kenapa kita harus tolak? Karena ide ini bukan berasal dari Islam. Sedangkan kita adalah orang Muslim. Yang kedua, ide ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena telah akan mematikan fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslimah, sebagai ibu pencetak generasi. Bayangin, kalau semua wanita muslimah itu mengambil ide ini, kapan generasi kita ada? Kapan kita bisa meneruskan generasi yang sebagai harapannya Rasulullah tadi gitu ya. Rasulullah akan dibangkitkan dengan membanggakan banyaknya umat Rasulullah gitu ya. Tapi Masya Allah, dengan adanya ini sangat berbahaya. Dengan adanya ide child free ini sangat berbahaya sehingga harus kita campakkan ke tong sampah ya. Kapan perlu kita buang jauh-jauh lagi tong sampahnya gitu ya. Jadi buanglah ide child free pada tempatnya gitu ya. Dan yang ketiga, kita sebagai seorang muslimah ya yang punya kepedulian ingin menyelamatkan dunia dari kerusakan ini, mari kita berkontribusi besar dalam mengcounter ide ini. Pertama adalah dengan kita terus belajar Islam ya. Belajar Islam jangan di sini saja. Bisa dengan di majelis-majelis lainnya. Tapi kalau ingin ikut bareng belajar di web tim kami gitu ya, eh, di WA group boleh ya, nanti bisa diisi di kuesioner nanti yang diberikan oleh para panitia setelah acara. Nah, kemudian pentingnya kita menjadi role model sebagai muslimah yang tangguh itu seperti apa? Karena tidak hanya sekedar kita banyak generasi yang kita lahirkan, kalau kemudian banyak generasi tapi lemah, itu juga nggak disukai oleh Rasulullah ya. Bahkan kata Rasulullah, Allah itu gitu ya, suka dengan muslim yang kuat ya, muslim yang kuat, bukan muslim yang lemah. Jadi kita bekali diri dengan ilmu, kita praktekin, lalu kita sebarkan lagi, kita sebarkan. Nah, disinilah posisi kita jika ingin mendapatkan pahala jariah. Pelajari Islam, amalkan Islam, sebarkan Islam dimanapun kita berada. Kita kan banyak ya kenalan
di tengah keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita dan sebagainya. So, jangan berhenti hanya di sini saja. Tapi mari sebarkan bahwasanya bahaya child free itu harus kita tolak. Mari kita pelajari Islam dengan kafah. Oke, itu tadi bahasan tentang child free. Dan saya rasa para audiens di sini sudah tidak sabar lagi ingin ngetik-ngetik pertanyaan. Ada apa atau mau nanya apa gitu ya. Ada yang menggelitik mungkin yang belum disampaikan bisa jadi. Atau justru muncul gitu ya pertanyaan baru gitu ya tentang child free. Ya, kita masuk ke sesi diskusi. Monggo buat para audiens atau ibu-ibu tangguh di sini yang ingin bertanya, alhamdulillah nih sudah ada masuk pertanyaan dari Ibu Ade Irma, oh ya, Umu Balkis siap-siap saya bacakan. Monggo disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade Irma. Sikap seperti apa Ustazah yang harus kita ambil dalam menyikapi fenomena child free? Tadi udah dibahas ya. Benar. Tidak apa-apa, kita tanggapi saja Oh iya, sedikit. syukran katsir atas tanggapannya atau pertanyaan yang masuknya ya, silakan. Ya. Mungkin ingin diperjelas kali ya. Saya ingin mempertegas saja. Pertama tadi memang sikapnya kita menolak gitu. Tapi kan menolak itu bukan cuma saya menolak begitu ya. Nanti Iya. nanti Iya, mungkin orang-orang pada realnya dengan apa gitu kan. iya. Nanti apa orang-orang bilang ini orang waras nggak ya apa-apa tolak tapi nggak ada penjelasannya gitu ya. Iya. Silakan. Kenapa bertolak? Saya tolak. Jadi harus Detailkan. detailkan. Kenapa saya menolak? Pertama tadi karena dia rusak. Kedua bertentangan dengan fitrah. Ketiga bertentangan dengan tujuan pernikahan begitu ya. Nah, cuman kita berarti harus paham tadi saya katakan tadi harus paham semua ini yang tadi yang tidak sesuai fitrah. Fitrahnya kita apa? Kita harus paham. Nanti ditanya fitrahnya kita emang apa begitu ya. Saya bisa tidak menjadi seorang ibu gitu ya. Ada orang kayak gitu ada. Tapi kalau nggak percaya sodorkan pada dirinya anak kecil gitu ya. Bisa nggak dia bilang, "Ih, unyunya" begitu ya. Iya. Bisa nggak dia nggak kayak gitu ya atau apa karena sekeras-kerasnya hati ibu begitu ya ketika melihat seorang anak begitu tetap saja dia terenyuh gitu. Ini namanya fitrahnya kita. Jadi apa tadi sikap menolak itu seperti itu harus ada upaya mengedukasi diri dan mengedukasi masyarakat gitu bahasanya saya tuh mengedukasi diri dan mengedukasi masyarakat. Jadi kita harus aware gitu ya aware dengan sekitar kita begitu ya kalau ada orang-orang Aware. ya aware dengan orang-orang sekitar kita atau apa ya jeli teliti waspada bukan menjauhi begitu ya kalau ada orang-orang seperti ini rangkul begitu ya jangan tinggalkan rangkul karena dia adalah saudaranya kita begitu ya luruskan pemahamannya jika itu kita yang masih ada belum lurus betul maka kita terus memperbaiki diri kita dengan seraya memohon kepada Allah ya Allah mudahkanlah aku untuk menerima kebenaran begitu ya karena sesungguhnya dan satu mungkin ya tambahannya ketika kita merangkul itu rangkullah dengan cinta karena bahasa kita itu tentu akan berbeda ketika kita mindsetnya adalah ini salah lalu kemudian kita menjustis mereka pasti orang akan kabur gitu ya. Iya benar. Jadi kita juga harus menata bahasa kita cara lisan kita karena mohon maaf kadang kalau asal nyampe ya mungkin tambahan saja silakan lanjut. Ya, itu saja gitu. Nah, karena ada pertanyaan selanjutnya sudah, Kak. Oke. Karena tadi sudah dibahas juga ya. Iya, kita sudah bahas tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Yulianti. Masya Allah, syukuran katsir atas partisipasinya ya, Ibu Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulianti. Mindset apa yang harus kita pakai bahwa banyak anak tidak akan merepotkan, tapi jadi tim yang solid? Woi, keren nih pertanyaan, Masya Allah. Silakan. Tim yang solid. Masya Allah begitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu suci begitu ya. Mereka itu dibentuk oleh orang tuanya. Pertama mindset apa yang kita pakai bahwasanya agar anak-anak itu kita pusing, kok ada nggak ibu-ibu sering begitu? Alamiah manusiawi begitu ya. Tapi kalau sampai menyalahkan keadaan, kenapa saya harus punya banyak anak? Kenapa kok anak-anak ini lahir? Nah itu bahaya. Itu namanya sudah berputus asa dari rahmatnya Allah dan sudah menyalahkan kodoknya Allah yang terjadi atas diri kita. Karena akhirnya anak-anak tersebut. Lalu yang pertama diluruskan adalah kita memahami memiliki anak itu adalah ibadah. Nah, ini yang membuat kita itu selalu semangat ketika kita itu ingat seorang muslim itu tidak ada motivasi lain yang membuat hidupnya semakin hidup kecuali dia memiliki motivasi bahwasanya semua yang dia lakukan adalah ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, punya anak semua ibadah, punya suami ibadah.
Iya. begitu ya. Mm-mm. Jangan cuma mau bapaknya, nggak mau anaknya, begitu katanya. Aduh, kacau juga. Jadi apa biar nggak garing kayak gitu ya. Iya. Jadi harus diluruskan, memiliki anak itu untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk banyak-banyakan begitu ya. Sehingga kita juga memang sudah mempersiapkan mental. Berarti ada di fase sebelum menikah. Menyiapkan mental diri kita untuk menjadi seorang ibu yang tangguh. Begitu ya. Iya, Repot betul. ya, namanya juga banyak anak, jangankan banyak anak begitu ya. Banyak kucing aja itu repot, apalagi itu anak Iya. yang punya Iya, betul. punya keinginannya sendiri, punya pikirannya sendiri, begitu ya. Punya hal-hal yang unik, tiap anak kan unik begitu ya, repot. Iya. Tapi jadikanlah kerepotan itu adalah sesuatu yang kita nikmati. Bagaimana menikmatinya itu tadi karena kita menjadikannya sebagai ibadah. Itu saja kalau saya begitu ya. Kalau saya begitu ya. Mungkin nanti ibu-ibu yang lain ada yang mau Dan apa? satu, kerepotannya itu kan sebenarnya sementara. Nanti Iya, ketika kita sudah tua, kita akan kangen dengan celoteh mereka, dengan keriuhan mereka. Umi, minta buka, gitu ya. Coba rasakan, tanya aja. Kalau nggak percaya setelah acara ini, coba telepon orang tuanya. Gimana? Ketika mereka kemudian kita sudah tidak ada bersama mereka, pasti mereka kangen gitu ya, kangen. Kamu dulu tuh begini, begini, begini. Kalau saya sendiri ya, kalau nelpon orang tua tuh iya. begitu ya. Malah kita akan Gitu. menceritakan masa lalu bagaimana anak-anak Benar. Ya, ketika karena itu kayak indah, gini lah. karena itu sesuatu yang kita senangi. Iya. Jadi kerepotan apa yang ibu misalnya membuat kita tuh sangat repot? Misalnya Mbak Mubalkis, anak saya itu siang malam minta gendong. Tenang dia minta gendong cuma sampai 2 tahun. 3 tahun Iya, tuh dia udah betul. main, nggak mau sudah main teman-temannya. Mubalkis, anak saya itu apa-apa nggak mau ditinggal, tenang. Dia cuma sampai sekolah, nanti kalau sudah sekolah dia nggak mau lagi kita tungguin. Bahkan Iya, dia malu. benar. Iya, bahkan Iya. kalau anak saya tuh nanti dong nih jemputnya, saya main dulu. Ya, sudah nggak mau bersama kita begitu ya. Ada cuma masanya paling banter itu 10 tahun, paling lama 10 tahun dan itu bukan waktu yang lama begitu ya. Bukan waktu yang lama. Jadi kerepotan itu akan bernilai ibadah itu yang dipahami begitu ya. Jadi Catat ya berarti ya. jadi pahala gitu ya. Dinikmati. Jadi kerepotannya itu dinikmati menjadi Amah sesuatu mau yang ngisi. indah. Ini Amah, aku nih juga mau ikut Amah. Aku juga Iya, iya, teriak-teriak iya. gitu. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini ya, ketika melihat keriuhannya Umu Balkis, jangan dipandang sesuatu yang negatif, jangan. Iya, ini Tapi sangat pandanglah ini menyenangkan kalau sesuatu bagi yang saya. positif ya. Nah, tapi pandanglah yang positif bahwasanya kehadiran Umu Balkis di sini berbagi sharing dengan kita, dengan keriuhannya bersama anaknya, itu bagian dari ibadah yang tidak bisa dilepaskan. Karena membagi ilmu atau berdakwah itu adalah wajib, kemudian meriayah anak atau merawat anak itu adalah wajib. Dan jangan sampai kita ini membenturkan kedua amal wajib ini. Kadang mohon maaf, persepsinya itu adalah kalau ada yang wajib harus dikalahkan salah satunya. Enggak begitu. Ini suara Amahnya bakalan kalah dengan suaranya Nawab. Ya, mau nenen mungkin ya. Ya, dia lagi sukanya ngobrol di fase dia ngobrol begitu ya. Jadi kalau Udah mulai bahasanya kita tuh dia cerita. berceloteh. Jadi kita itu akan salah satunya juga yang membuat kita itu bisa menikmati setiap fase tumbuh kembangnya anak, tidak memandang repot. Tadi kalau kita paham, ini fase ini anak ini kenapa kayak gini ya, anak-anak Iya, teriak, betul. kita paham. Memang fasenya begini teriak. Dia akan cerita bahasa kita, nggak terlalu bingung. Kak, Umu Balkis kenapa anak saya itu teriak-teriak terus? Saya itu pusing, saya itu butuh ketenangan begitu ya. Padahal ya. fasenya dia begini, nanti nggak lama, nanti lama dia mau lewat lagi, iya lewat lagi. Ini kan malah atau fase mereka itu lagi belajar mengenal sekitar. Jadi ada apa dimakan ya, ada apa masuk mulut, ada apa dipegang, dilempar. Mereka mencari bunyi kan banyak ya fase-fase yang seperti itu gitu kan. Menggoyang benda dan sebagainya. Solid begitu ya. Ada 2 pertanyaan ya Kak, menjadi tim Iya yang betul, solid, yang tim begitu ya. solid. Jadi memang kerjasama antara bapak dan ibu begitu ya. Jadi terus gimana dong kalau mau Balkis, kalau suami saya itu nggak mau membantu mengurusi anak begitu ya. Jadi saya cuma bagi tips bagaimana kalau suami itu adalah suami yang agak cuek lah begitu ya. Bukan cuek itu tapi dia bingung mau gimana ini begitu ya. Jadi saya itu sering bilang kepada anak-anak tuh bahwasanya bapakmu adalah orang yang hebat di depan bapaknya. Iya betul. Jadi orang Di sangat depan menyayangi anak-anaknya. kalian. Orang yang
mau mengurusi kalian, dan begitu insya Allah, dan doakan keadaan Allah ya, semoga para bapak itu, karena memang Indonesia itu termasuk negara yang lost father, Iya, kehilangan sosok ayah. kehilangan sosok bapak, dan semoga saja itu bukan suami-suami kita. Dan ini berproses begitu ya, karena tadi kita kan jauh dari tuntunan Islam begitu ya, kita jauh dari tuntunan Islam, termasuk parentingnya jauh sekali dari tuntunan Islam. Jadi kalau ada seperti ini gimana kami nggak jadi tim yang solid, aku riwah sendiri. Ya di mata kita mungkin kita yang riwah, tapi di mata Allah pahala kita berlipat-lipat gitu. Terimalah dulu kondisi itu begitu ya. Terimalah kondisi itu tidak membuat kita itu mundur, bahwasanya kita akan tetap bisa menjadi tim yang solid. Anak-anak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan mengasuh anak begitu ya, bahasanya saya itu gitu ya. Jadi apa solid atau tidak solidnya tadi memang adanya kerjasama gitu ya. Tapi kalau belum ada tercipta kerjasama, jadi mesti ada pembagian tugas, ya kan? ya benar. Pembagian tugas. Oke, insya Allah bisa ditangkap ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir nih. Kita kasih kesempatan pertanyaan terakhir ya. Ada satu dari Bu Nina. Bagaimana menyampaikan kepada orang tua terkait keinginan kita untuk punya banyak anak? Ada saudara yang kurang baik hubungannya dengan orang tua karena orang tua tidak menginginkan anaknya ini punya banyak anak dan ingin anaknya punya karir bekerja karena sudah disekolahkan. Orang tua anak ini ingin sukses dulu padahal anaknya ingin sudah dinikahkan. Jadi bagaimana nih menyampaikan kepada orang tua terkait keinginan punya banyak anak? Kemudian ada dua pertanyaan berarti ya. Satunya padahal ada juga mindset ketika kemudian anaknya sukses dulu baru nikah gitu ya. Padahal anaknya sudah mau dinikahkan. Silakan. Ya, insya Allah begitu ya. Jadi memang ada dua pertanyaan. Tantangan bagi keluarga Muslim ketika mereka punya anak itu akan menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan umum. Dulu kan punya anak itu biasa, begitu. Sekarang itu punya anak banyak itu sesuatu yang aneh, tabu. Gitu ya. Tabu. Kalau dilihat tuh kayak kami kan berlima naik motor, penuh banget ada aja kayak gitu. Bener. Saya aja kalau ke pasar wanti-wanti. Sudah kayak gitu ya, sudah ya, habis ini sudah ya, begitu ya. Jadi yang lucunya tuh apa, kami dulu ya kan punya anak 4, naik motor jadi berenam kan di atas motor, pas lagi lampu merah itu semua sorotan mata memandang kepada kami yang berenam naik motor ini, sampai ada yang bertanya, anaknya semua Bu? Iya. Iya, tapi sampai ada yang, ada orang-orang di mobil itu yang kemudian gitu ya memandang kami itu. Jadi memang seolah-olah tabu. Benar. Ya. Lanjut. Ya, terus yang saya ingin itu kan begini. Orang tua itu sebenarnya kan khawatir dengan kita gitu ya. Karena sayangnya bagaimanapun kita tuh di mata orang tua itu adalah tetap anaknya kita. Jadi apa yang salah dengan orang tua? Karena adanya mindset nilai yang bergeser di tengah-tengah masyarakat sekarang bahwasanya punya banyak anak itu susah. Karena mengatakan saya pendidikan mahal, kesehatan mahal gitu ya, uang jajan mahal, apa-apa mahal begitu. Jadi wajar kalau orang tua itu khawatir karena mereka itu bagi mereka tetap anaknya. Lu bagaimana dong menyampaikan ke orang tua? Kalau mau disampaikan silah, kalau nggak mau disampaikan juga langsung punya anak juga nggak apa-apa gitu. Karena punya anak itu adalah urusan kita dengan suami. Yang pertama, yang akan lebih mudah lagi jika keluarga Muslim itu tinggal di rumahnya masing-masing, tidak bareng dengan orang tua. Kalau bareng dengan orang tua memang agak sulit tadi ya. Karena kalau banyak anak misalnya tinggal sama orang tua itu kan akan merepotkan mereka begitu ya. Dan mengganggu mereka juga Merepotkan mereka. Jadi kalau saran saya tadi ya ngontrak sendiri kah apa, kalau sudah punya rumah sendiri ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Maksudnya punya anak banyak gimana ya, orang tua saya nggak nerima ya nggak apa-apa. Tapi pertama buktikan bahwasanya kita bisa mengasuh anak. Tidak menitipkan anak kepada orang tua, tidak merepotkan mereka begitu ya. Jadi ini supaya orang tua itu juga percaya bahwa oh dia punya anak tapi dia bisa membuat anak-anak itu berkualitas, bisa mengurusi anak-anaknya begitu ya. Jadi tidak kita harus membuktikan juga kepada orang tua kita. Membuktikan itu dalam artian menghilangkan kecemasan mereka begitu ya. Menghilangkan kecemasan mereka. Ya saya juga punya 3 itu sudah diwanti-wanti sama ibu saya. Sudah ya nanti anaknya repot begitu ya. Padahal kan repot itu tidak banyak. Padahal dia juga punya 3 begitu ya. Mungkin karena sayang kepada anak. Jadi yang dikomunikasikan mau punya anak berapa itu dengan suami begitu ya. Dikomunikasikan. Karena kalau kita nanti yang mendidik itu kan berdua begitu ya. Berarti kita harus yakin bisa mendidik anak-anak tersebut. Kalau tidak bisa maka memang akan
muncul kekhawatiran yang besar dalam diri orang tua begitu ya. Oke. Dalam diri orang tua kita. Yang kedua, itu yang bisa saya jawab ya Kak ya. Entah Iya. nanti terjawab atau tidak begitu ya, nanti dikembalikan Oke. saja ke Iya. hanya apakah itu Iya. yang diinginkan begitu ya. Ya, insya Allah tanggapannya itu dulu karena memang waktu kita sudah ini ya, sudah di Oh iya, sudah habis ujung-ujung. ya? Untuk yang Sudah habis. apa harus Iya, sukses dulu sebelum menikah itu karena saya iya, jawab sedikit iya, karena ada mindset tadi Kak. Maka mindset itu yang dirubah. Menikah sambil sukses, sukses sambil menikah begitu ya. Tidak ada salahnya. Bahkan iya. banyak orang-orang yang sukses itu setelah menikah begitu ya. Dan satu tadi memang perlu komitmen dan juga sebelum menikah itu dibekali dulu ilmunya. Sehingga Benar. saat nanti memang menikah tidak justru ya tadi menampilkan keluarga yang lemah, keluarga yang justru membebani orang tua. Nauzubillah. Ya, saya sebenarnya ini ada beberapa pesan buat pasangan muda muslim begitu ya Ya, Kak ya. silahkan. Masih ada waktu nggak? Saya sebutin poin-poinnya saja 1 begitu ya. menit mungkin ya, 1 Ya, 1 menit. menit ya. Ya. Pertama, Pesan terakhir ya, penutup. ya, karena kita akan menjadi orang tua ya nanti ya. Kita menjadi Iya. orang tua, bukan jadi orang tua, akan menjadi posisinya orang tua kita sekarang Iya. gitu ya. Dan di sini juga nggak hanya sekedar ibu-ibu yang hadir di Iya. sini, juga ada yang masih jomblo, semoga dapat Ya, masih jomblo benar. ini ya. Ini juga pesan nih bagi Iya. pasangan muda termasuk kita ya atau yang masih single. Pertama, agar paham child free ini tidak masuk ke dalam diri kita gitu ya. Tidak ada ketakutan memiliki anak dan sebagainya, pahami dari tujuan pernikahan itu sendiri. Berarti belajar apa sinau begitu ya bahasanya ya terkait dengan pernikahan. Kedua, sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ya sekarang ya, kita harus memberikan edukasi tentang konsep pernikahan kepada anak kita dari kecil. Jangan nunggu besar dan besok mau nikah baru dikasih jangan begitu ya, baru dikasih tahu begini gitu. Itu jajal atau nggak dikasih tahu sama sekali begitu ya, tidak didampingi sama sekali. Jadi kita sebagai orang tua atau orang tua yang tangguh harus memberikan edukasi tentang pernikahan kepada anak kita sedini mungkin yang sesuai dengan kemampuannya dia begitu ya. Lalu ketiga, ini penting nih, bagi orang tua, pilihkanlah pasangan yang soleh atau solehah untuk anak-anak kita, agar pasangan tersebut tidak menjadi pasangan memilih untuk child free begitu ya. Ini penting nih, betul ya. Nih pesan bagi kita nih yang jadi orang tua. Pilihkan pasangan yang tepat begitu ya. Memang jodoh di tangan Allah gitu, tapi kan kita punya kuasa untuk lihat begitu ya. Terus yang keempat, edukasi diri kita dan keluarga kita, nggak cukup diri kita ya, untuk terhindar dari ide-ide liberal sekuler. Jadi kita harus paham ini ide liberal apapun selain child free apapun gitu ya. Konsep kapitalis tadi gitu ya, apa saja begitu ya yang itu berasal dari mereka karena itu akan merusak begitu ya. Itu saja. Luar biasa juga saya sambil ngayun-ngayun begini gitu ya. Iya. Oke, sudah selesai? Wah, selesai kan itu saja pesan saya. Alhamdulillah, syukran kasir atas sharingnya. Masya Allah, semoga berkah ilmunya. Saya izin tutup video ya, mau menyusui Iya, orangnya lapar. silakan. Iya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa materi yang disampaikan oleh beliau tadi. Semoga berkah ilmunya dan juga mendatangkan pahala jariah untuk beliau dan buat kita. Masya Allah, luar biasa ya. Tentang child free ini sangat berbahaya sehingga memang betul-betul harus kita tolak ya. Jadi bagaimanapun kita sebagai seorang muslim tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan berkah hidup dunia dan akhirat, maka tidak lain adalah menjadikan Islam itu sebagai way of life kita. Kita terus memandang apakah ide-ide yang berkeliaran di tengah kita ini sesuai dengan Islam atau tidak, maka gunakanlah standar Islam untuk menimbangnya. Ya, karena bagaimanapun namanya muslim harus hidup dong dengan Islamnya gitu. Karena tidak bisa berpanjang kata nih, sisa sedikit. Kita akan lanjutkan ke tayangan ya. Oke. Demikian tadi tentang diskusi hangat tentang child free kita ya. Mari kita lihat bareng tayangan apa kata mereka tentang child free. Iya, pernah dengar? Pernah? Tahu.
nggak setuju. Tidak setuju. Karena isu child free itu kan baru-baru juga sih sebenarnya dengar, gara-gara diangkat oleh seorang selebgram atau influencer ya, seorang perempuan gitu kan, yang menggaungkan tentang paham child free tadi. Sehingga pas waktu nyari tahu, itu tuh kayak baru banget, kayak gimana ya, nggak pernah dengar gitu kan. Ternyata karena saya udah punya sedikit pemahaman tentang Islam, saya nggak setuju tentang itu, karena memang nggak ada ajarannya sih di manapun. Dan kaget juga kok ada ya perempuan atau apalagi dia seorang muslimah yang nggak pengen punya anak, padahal orang di luar sana tuh ada yang banyak berusaha banget ya pengen punya anak gitu kan, yang berusaha pengen punya momongan dengan berbagai cara, sampai bahkan ada yang nggak bisa dengan mengadopsi gitu. Karena nggak sesuai fitrah. Nah, kalau menurut saya sih fitrah kita kan sebagai perempuan memang harusnya mengandung dan melahirkan. Semakin kesini kan saya dengar ide child free itu kan semakin banyak mendukung dan menyuarakan. Jadi untuk kaum muslimah pesan saya, kita jangan mudah terpengaruh dengan suatu pemahaman yang belum tentu benar. Jangan mau dibully dengan ide child free. Bahwa fitrah ya, sebagai perempuan aja deh dulu gitu kan, bahwa kita tuh diciptakan rahim yang tentu saja itu bukan untuk dianggurin ya, itu punya fungsi yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Apalagi sebagai muslimah, yang ketika kita melakukan kebaikan itu kan ada balasan, ada pahala. Maka fitrahnya seorang perempuan apalagi muslimah itu adalah untuk melanjutkan keturunan bagi mereka yang bisa gitu loh. Jangan dianggurin. Di luar sana itu banyak orang berlomba-lomba pengen punya anak, dengan cara sampai nggak bisa punya anak harus ngadopsi gitu kan. Maka harusnya bangga gitu loh sebagai muslimah yang punya perintah punya anak, itu kemudian bisa punya anak gitu loh, pahalanya luar biasa. Dan bisalah ditanyakan dengan ibu-ibu yang udah punya anak tuh gimana rasanya gitu kan. Apalagi mereka-mereka yang memang punya anak itu menjaga amanah Allah yang memang punya tujuan. Ya, syukuran kasir atas tayangannya tadi, Masya Allah ya, luar biasa. Karena sebenarnya punya anak itu satu anugerah terindah. Jadi saya sendiri terharu nih. Masya Allah, bentar, nggak punya tisu. Ya, saya sendiri terharu ya, karena saya diberikan oleh Allah kesempatan bisa melahirkan 4 orang anak, yaitu satu keberkahan yang saya dapatkan, satu kesempatan yang berharga dari Allah gitu ya. Di luar sana, di saat orang-orang menantikan kehadiran buah hati, saya sendiri punya banyak sahabat yang ada yang 12 tahun menikah belum dapat anak gitu ya. Betapa mereka itu sangat merindukan ya. Jadi ketika dapat kabar kita itu garis 2, mereka itu sangat mendamba. Jadi sangat aneh sekali dengan adanya ide CFP ini. Maka sesungguhnya ketika kita ikut diam, maka ide ini akan berkembang, terus berkembang. Sehingga sangat diperlukan peran kita di sini semuanya untuk menyuarakan ya, untuk menyuarakan bahwasanya ide CFP ini mesti kita campakkan ya. Kenapa dan bagaimananya tadi sudah disampaikan oleh narasumber, mari kita ambil, kemudian kita sampaikan kembali kepada orang lain, karena hal ini akan berpengaruh besar dalam perbaikan di tengah umat. Kalau kita kemudian diam, maka mereka langsung melenggang kangkung ke tahap berikutnya, pengerusakan kepada generasi kita gitu ya. Karena memang mereka tidak akan pernah ridho ya. Jadi orang-orang di luar kaum muslimin itu nggak akan pernah ridho, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walang tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, itu mungkin acara selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Jahriah. Kepada Ibu Jahriah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita, merendahkan hati kita, agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabb kami, berilah kami dari sisi Engkau anak-anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli ilmu dan ahli kebaikan. Dan jangan jadikanlah mereka ahli keburukan dan ahli mudarat. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keturunan kami. Dan peliharalah mereka. Dan jangan timpakan keburukan kepada mereka. Dan karuniakan aku dengan kebaikan mereka. Ya Allah, berikan kami ridho-Mu di dunia dan di akhirat. Dan akhirilah hidup kami dengan kebahagiaan dan bacaan syahadat dan ampunan. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah. Dan jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat. Dan perbaikilah diri mereka. Dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Ya Allah, jadikanlah ia anak-anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, berilmu lagi beramal. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami, orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami wasilah untuk tegaknya syariat-Mu. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan ala amin hijin nubuwah wa tu'izu bihal islama wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa tuqyana. Ya Allah, jadikanlah kami ilmu yang bermanfaat yang bisa kami amalkan sehingga kami bisa menjadi suri teladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, anugerahkan pada kami, pasangan-pasangan kami, anak cucu kami, keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imamul muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jahria. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi ya, dan juga bisa menjadikan diri kita orang yang bermanfaat di tengah umat dan terhindar dari ide-ide yang merusak seperti Chelsea tadi. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum tutup acara saya coba colak-colak ibu-ibu sekalian, apakah masih stay? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Gimana nih tadi setelah acara? Setelah acara gimana rasanya? Adakah yang terbuka? Ya. Oke. Bisa. Sinyal sebagian ya. Oke, nanti tolong ya tanggapannya di jawaban kuesioner. Kenapa saya pancing dengan pertanyaan tadi? Itu mengingatkan untuk nanti ikut serta mengisi kuesioner ya, bunda-bunda solehah ataupun calon bunda di sini, karena ini akan menjadi pertimbangan yang masukan ya, lebih tepatnya masukan untuk perbaikan ke depan bagi tim penyelenggara. Masya Allah, syukron kasir untuk bunda-bunda atau muslimah sekalian yang telah berhadir di ruang Zoom meeting hari ini.
Semoga tambah berkah, sehat selalu, yang sedang sakit Allah kasih kesembuhan total ya, dan punya kesempatan untuk terus menambah amal. Jangan lupa komunitas Ibu Belajar senantiasa ada di tiap bulannya. Masya Allah, hari ini sudah kita bahas tentang chat free antara pilihan pribadi dan persoalan generasi. Semoga kita di sini tidak termasuk orang yang mudah terpengaruh dengan ide-ide yang merusak, ide-ide barat, ide-ide yang di luar dari Islam. Dan jangan lupa setelah belajar di sini, ayo sebarkan lagi kepada orang di luar sana agar bisa kita ikut berpartisipasi, mengonter atau membendung ya, membendung ide-ide yang rusak Chefree ini. Jangan lupa terus hadir di acara komunitas Ibu Belajar di bulan depan. Mari kita tutup acara hari ini dengan istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Saya selaku